wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita ngelajengaken pembahasan ingkang kita pendet saking kitab tauhid. Kita insyaallah mlebet pembahasan ingkang nomor 9, bab yang ke-9. Itu bab man tabarraka bisyajarin au hajarin wa nahwihima. Pembahasan ingkang kaitanipun kali tabarruk. Man tabarraka, barang siapa yang dia mencari berkah. Bisyajarin, bisyajaratin au hajarin, ngalap berkah kepada pohon atau batu atau yang semisal, ya ini segala macam bentuk yang berkaitan dengan ya ini ngalap berkah. Pas sekalian, berkah niku artosipun kataipun kesainan, banyaknya kebaikan, kasratul khair wasubutuh, banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan tersebut. Sehingga orang yang tabarruk ngalap berkah itu artosipun dia mencari keberkahan, mengharapkan dari situ dia mendapatkan banyak keberkahan, kebaikan-kebaikan yang dia inginkan. Sekalian onten tabaruk yang masyru', tabaruk yang disyariatkan oleh agami, yang dipulihkan oleh agami, dan onten tabaruk yang sifatipun syirik utawi bid'ah. Makna tabaruk kalau ngalap berkah atau makna berkah itu kebaikan yang kathah, sehingga kalau dikatakan hartanya seseorang itu barokah, artosipun hartanya itu menghasilkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Mungkin namung sekedhik artonipun, ning masyaallah artonipun temonjo, cak-cakanipun iku menghasilkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Hampir tidak ada rupiah yang dikeluarkan yang sia-sia. Semuanya untuk jalan-jalan ketaatan kepada Allah SWT, untuk kepentingan pribadinya, kepentingan keluarganya, kepentingan dakwah masyarakat. Hartanya betul-betul sangat maksimal manfaatipun. Niku naminipun berkah. Kendaraanipun panci namung pamanipun motor, sepeda motor. Ning masyaallah motoripun niku sudah menghasilkan kebaikan yang banyak untuk urusan keluarganya, mengantarkan dia sendiri ke pengajian, ke tempat-tempat yang baik, mungkin tulung tetanggi, kegiatan sosial. Onten tiyang ingkang bondonipun bludak-bludak, mobilipun kemawon miliaran, ning namung melangkrak teng parkiran, namung tinggi pamer. Nek enten tiyang gumun sugih mblegedu, mobilipun miliaran, ning melangkrak tok, mboten menghasilkan kebaikan apapun. Niki naminipun mboten berkah. Umur ingkang berkah, masyaallah, umur ingkang menghasilkan kuatah kesainan. Para ulama umuripun sangat berkah. Karya yang dihasilkan
betul-betul menunjukkan tentang barokahnya waktu ingkang dipun lampahi. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Nawawi. Imam Nawawi setanipun kira-kira umur 40-an tahun, sekitar 40-an tahun atau 45 tahun. Ning karya-karyanipun Imam Nawawi sangat kathah, dan waktunya hampir tidak ada yang sia-sia. Detik-detik waktu yang dilalui hampir tidak sia-sia. Niki namanipun berkah. Akeh ingkang kita suwun niku hidup kita hidup yang berkah, sehingga ilmuna berkah, pondonipun berkah, umuripun berkah, putranipun berkah, keluarga yang penuh dengan barokah. Niki yang kita harapkan. Kalau dalam agama kita sekalian, sumber keberkahan itu dasaripun menawi kita, yaitu menjadikan takwa niku pondasi hidup, niku bakal berkah. Tiang ingkang gesangipun betul-betul dia tegakkan di atas pondasi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, niku bakal berkah. Hartanya, waktunya, hidupnya, termasuk akan Allah curahkan ini keberkahan dari langit dan bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Barang siapa ini seandainya penduduk satu negeri itu betul-betul beriman, yakni bertauhid, beriman tanpa syirik, bertauhid dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bermaksiat kepada Allah, selalu tunduk dan patuh kepada aturan ajaran Allah, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Sehingga keberkahan pribadi, keberkahan keluarga, keberkahan masyarakat, keberkahan bangsa dan negara niku pondasinipun iman dan takwa. Ning menawi sampun ninggalaken iman, ini terjebak dalam kehidupan lembah syirik atau kufur atau nifak, atau juga tenggelam dalam berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan, sehingga tidak menunjukkan tanda-tanda ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Merebaknya kehidupan yang penuh dengan penyimpangan-penyimpangan kalawau niku sebab turunnya laknat-laknat Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang dicabut dari rahmat Allah. Mungkin sakit sugih blegedu, ning kehidupannya tidak berkah sama sekali, penuh dengan kezaliman, penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kesia-siaan. Ini adalah termasuk kehidupan yang tidak dirahmati Allah atau tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, pembicaraan kita yaitu man tabaraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Barang siapa mencari berkah kepada pohon, kepada batu, yang semisalnya. Ini perlu kita fahami, Bapak sekalian, dasar pembicaraan yang berkaitan masalah tabarruk, berkah, untuk memastikan bahwa perkara itu berkah atau tidak berkah niku kedah ngagem dalil. Nomor kali tata cara untuk ngalap berkah niku juga kedah ngagem dalil. Kedah dia harus, yaitu tata caranya juga, yaitu dengan tuntunan. Keberkahan berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan tempat, atau berkaitan dengan ini benda-benda tertentu. Contoh pun berkaitan dengan waktu. Sepertiga malam yang terakhir niku waktu yang sangat barokah, karena pada saat itu Nabi menjelaskan Allah turun ke langit dunia dan Allah katakan, mana hambaku yang meminta akan aku beri, mana yang berdoa akan aku kabulkan,
mana yang beristighfar akan aku ampuni. Sehingga orang yang mereka memanfaatkan sepertiga malam yang terakhir, betul-betul dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Dari mana Anda tahu sepertiga malam terakhir waktu yang sangat barokah? Wonten dalilipun. Niku naminipun dia itu menegaskan keberkahan berkaitan waktu, karena memang dijelaskan Rasulullah SAW. Hari Jumat waktu yang sangat barokah, banyak kebaikannya. Dari mana kita tahu? Saking dalil-dalil ingkang dipun jelasaken Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan bulan yang sangat barokah. Dari mana Anda tahu? Saking dalil-dalil yang diajarkan Allah dan Rasulnya berkaitan dengan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Niki contoh berkaitan dengan keberkahan waktu. Yang berkaitan dengan tempat, contohnya pun masjid itu tempat yang sangat barokah. Banyak kebaikan-kebaikan yang diletakkan di masjid. Dari mana Anda tahu? Dari Allah dan Rasulnya berkaitan dengan masjid. Dari orang dia berniat dari rumahnya pergi ke masjid, dan dari dia mengambil wudhu, kemudian langkah kakinya ke masjid, yang satu mengangkat derajat, yang satu menghapuskan dosa, sampai kemudian nanti pulangnya, kemudian duduknya di masjid, kemudian tahiyatul masjid, kemudian zikir wirid di masjid, kemudian menegakkan sholat jamaah, merapikan shaf. Ini semuanya keberkahan yang didapatkan di masjid. Kemudian contoh malih Mekah Madinah, Al-Masjid Nabawi dan Masjid Haramain Mekah, Haram Mekah dan Haram Madinah. Niku sangat barokah, keutamanya sangat besar. Sholat di Masjid Mekah, satu sholatan lebih baik dari 100.000 dibandingkan dengan masjid yang lainnya. Masjid Madinah keutamaannya 1000 kali lipat dibandingkan dengan masjid yang lainnya. Dari mana Anda tahu? Saking dalil ingkang dipun jelasaken Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niku keberkahan berkaitan dengan tempat, contohipun niku. Keberkahan yang berkaitan dengan benda-benda tertentu. Air Zam-Zam, ini air minum yang barokah. Di mana Anda tahu? Dari dalil ingkang Nabi jelasaken. Kemudian Al-Quran, kitab yang barokah, kitab mubarakun. Dari mana? Quran sendiri yang menjelaskan dan juga Nabi yang jelaskan. Sehingga untuk menentukan sesuatu itu berkah, niku ngedah-kedah ngagem dalil. Banyak sekali orang mengatakan keberkahan-keberkahan tetapi tanpa ada dalil, dan ini tidak dipulihkan. Contoh umpamipun kuburan wali berkah. Dari mana Anda tahu? Pengalaman. Saya pernah ke kuburan, minta ke kubur, kemudian kabul. Saya mintakan pegang sedaris, misalnya muda 100%. Ini tidak bisa mboten saged dados dalil bahwa tempat itu berkah. Yang jelas ini minta kepada kuburan itu dalam pandangan akidah Islam syirik. Memakmurkan kuburan dengan berbagai macam amal ibadah itu adalah acara-acara bid'ah dan bisa menjadi syirik. Kalau seandainya orang melakukan ke kuburan kemudian terkabul apa yang dia minta, niku mboten naminipun berkah, saged dados istidraj. Niku sami kemawon kalih tiyang ingkang maksiat ning rezekinipun dipun lancaraken Allah taala. Tambah maksiat tambah ya ini rezekinipun bludak-bludak. Niku naminipun istidraj. Ini pengulur, diulur sama Allah, pengelulu. Nabi ngendikaken idza ra'aitumullaha yu'til abda ma yuhibbu wa huwa ala ma'asihi fa'lam anna dzalika istidrat.
Kalau kamu melihat ada seorang yang mereka ini bermaksiat, tapi kok Allah justru bukakan rezekinya itu tambah banyak, tambah meludak, maka ketahuilah itu namanya istidraj, pengelulu sekian Allah SWT. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan faidahum mublisun. Allah dikatakan ketika mereka melupakan peringatan Allah Subhanahu wa taala, enggak urus dengan yakni akidahnya, enggak urus dengan ibadahnya, enggak urus dengan akhlaknya, enggak peduli dengan agamanya, dia hanya mengikuti hawa nafsu, tenggelam dalam mengikuti hawa nafsu. Tapi justru apa yang kemudian terjadi, Allah bukakan segala pintu-pintu kesenangan. Diuji oleh Allah, dia bahkan mendapatkan berbagai macam pintu-pintu kesenangan. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu, sampai ketika dia bersenang-senang dengan apa yang dia dapatkan itu, di puncak-puncaknya dia bersenang-senangan dengan apa yang dia dapatkan untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala, Allah timpakan azab secara tiba-tiba sehingga mereka serta-merta putus asa. Sehingga Bapak sekalian, kalau orang melalaikan agama, enggak peduli dengan agama, dia tambah kufur, atau dia melakukan syirik, atau dia melakukan bid'ah, atau dia melakukan maksiat, kemudian tambah tengah, kemudian dia semakin ngawu-awu, sukses, semakin detail, itu namanya pun istidraj, bukan keberkahan. Sanes keberkahan niki contoh orang menentukan berkah tapi namun sekedar yaitu sangkaan. Malam Jumat Kliwon berkah, betul wonten dalilipun. Kemudian toyo tiban berkah, betul wonten dalilipun. Sehingga yang gemeruduk ke situ antri untuk dia mendapatkan air tiban. Ini semuanya termasuk ini tabaruk ingkang boten wonten dalilipun. Wonten ingkang sifatipun syirik, wonten ingkang bid'ah, tergantung bentuk tabaruk utawi ngalap berkahipun. Monggo kita tingali dalil-dalil ingkang berkaitan kali yakni tabarruk ingkang sepindah surat An-Najm ayat ingkang nomor 19. Monggo dipun waos. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Apakah kalian tidak memperhatikan tentang Lata, Uzza dan Manat yang ketiga? Ya, ini terangkan kepadaku wahai orang-orang yang menyembah Lata dan Uzza dan Manat, perihal mereka yang kalian sembah itu. Di ayat yang lainnya Allah ngendikaken ini walladzina ya'buduna min dunillah la yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan orang-orang yang mereka menyembah selain Allah yang sesembar mereka itu la yadurruhum wa la yanfa'uhum, mereka tahu bahwa yang mereka sembah itu tidak bisa menolak madarat dan tidak bisa mendatangkan manfaat sama sekali, mereka tahu.
Karena ketika mereka menyembah sesembahan-sembahan yang mereka sembah itu bukan karena berkeyakinan yang dia sembah itu seperti Allah yang menghidupkan, mematikan, mengurus alam semesta, bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak madarat. Tapi yang mereka sembah itu mereka jadikan sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, Lata niku bentukipun kuburan yang dikeramatkan. Dulunya Lata ini terambil dari kata-kata Lata yalutu, orang yang dikenal baik, yang tukang ngaduk gandum untuk dibuat roti dibagikan kepada jamaah haji. Setelah kematiannya, dia kuburannya dijadikan tempat ngalap berkah, orang iktikaf di situ, kemudian meminta-minta, sehingga kuburannya menjadi ini berhala yang disembah. Kuburan keramat. Niki Lata yang letaknya di Taif. Uzza niku bentukipun pohon yang dikeramatkan. Pohonnya keramatkan. Yang di situ ada setannya. Pohon yang dikeramatkan kemudian dibuatkan rumah-rumahan. Yang ketika Fathul Mekah, ketika Nabi membuka kota Mekah, Bapak sekalian, mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan Uzza. Dan Uzza ini menjadi kebanggaan orang-orang Quraisy, sehingga ketika perang Uhud, perang Badar, Abu Jahal atau Abu Sofyan mereka mengatakan kepada, atau di perang Uhud, Abu Sofyan mengatakan kepada kaum muslimin, Lanal Uzza. Abu Sofyan ketika belum masuk Islam, Lanal Uzza walaysa lakal Uzza. Kami memiliki Uzza, kalian tidak memiliki Uzza. Kata Nabi, ajibu wahai para sahabatku, jawablah, balaslah dia dengan jawaban kalian. Apa ya Rasul yang harus kami ucapkan untuk mereka? Nabi katakan, Allahu maulana wala maula lakum. Allah sesembahanku, Allah yang menjadi waliku, dan tidak ada wali bagi kalian. Mereka yang mereka agungkan Uzza, dan yang kita sembah, yang kita agungkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Uzza adalah bentuknya ini pohon yang dikeramatkan, yang orang ke situ datang untuk minta berkah, ngalap berkah, mengharapkan berkah. Niki Uzza. Manat bentuknya adalah patung yang terletak antara Mekah dan Madinah. Patung yang dia didatangi manusia, disembah, dan semua yang mereka wujudkan dalam bentuk batu yang kuburan dikeramatkan, batu yang dikeramatkan, pohon yang dikeramatkan, patung yang dikeramatkan, itu bukan karena mereka itu ngapunten pikirannya itu idiot, wong watu kok disembah, patung kok disembah. Mas kalian, mereka adalah orang-orang yang cerdas dan orang-orang yang terkenal, itu memiliki ini kepandian. Abu Jahal itu aslinya gelarnya Abul Hakam, orang yang sangat bijak, yang kalau orang punya masalah datang kepada Abu Jahal, kemudian diselesaikan permasalahannya, persengketaannya, kemudian mereka ini terima. Aslinya adalah Abul Hakam. Ning dipun kenal dengan Abu Jahal, dikatakan Nabi Abu Jahal karena dia bersama dengan taunya Abu Jahal tentang benarnya agama Muhammad, tapi keras permusuhannya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah temannya Abu Jahal, dia tanya, katanya, ya Abul Hakam, wahai Abul Hakam itu Abu Jahal, saya mau tanya nih, mumpung dewean, mumpung sendirian, Muhammad itu shadiq am kadhib? Janjane Muhammad itu jujur atau dusta?
Kata Abu Jahal, waihak, celaka kamu. Muhammad itu jujur. Muhammad itu jujur. Terus kenapa kok kita tidak ikuti Muhammad? Kata Abu Jahal, nahnu kunna wa banu Hashim natasabak. Kita ini kelompoknya atau sukunya Abu Jahal dan Bani Hashim, sukunya Kanjeng Nabi SAW, itu kita ini bersaing ketat. Tidak ada jabatan yang dimiliki oleh Bani Hashim kecuali kita punya. Kita juga melakukannya. Tapi kalau sekarang muncul dari Bani Hashim seorang nabi, nggak mungkin akan muncul pula dari kita seorang nabi. Maka saya tidak akan membenarkan Muhammad, tidak akan mengimani Muhammad. Sehingga Abu Jahal itu sungguhnya tahu bahwasanya Muhammad itu adalah pemilik kebenaran, orang yang jujur, tidak pernah dikenal dusta. Tapi karena ambisi kekuasaan, ambisi ketokohan, itu menjadi penghalang dia untuk merengkuh hidayah. Terus sekalian nyuwun ngapunten, seperti ini sangat banyak dan sangat banyak di tengah-tengah kehidupan kita. Ada yang terhalang hidayah, udah tahu pun ngertos niku leres bener, terhalang dari hidayah karena urusan harta, karena urusan jabatan, karena urusan kekuasaan, karena urusan prestis, ketokohan, gengsi, karena urusan-urusan yang berkaitan dengan ambisi-ambisi duniawi. Heraklius contohnya pun, seorang raja yang sudah betul-betul menegaskan ingin beriman kepada Rasulullah SAW. Kalau dia ketemu maka akan dicuci kakinya. Tapi ketika dia sudah kemudian dia uji cobakan kepada para punggawanya, para staf kerajaannya, mereka berontak, tidak mau melihat gelagat yang seperti itu. Heraklius akhirnya menggagalkan niatnya untuk mengimani Rasulullah SAW, dan dia tetap di atas kekafirannya karena terhalang oleh kecintaannya kepada kekuasaannya. Al-Imam Ibnul Qayyim nanti dialog dengan seorang Nasrani, pendeta Nasrani, sampai dia kepentok pet-pet, nggak punya alasan lagi kecuali harusnya masuk Islam. Artinya sudah nggak ada alasan lagi untuk mempertahankan tentang keyakinannya yang ini batil. Kemudian ditanya Ibnul Qayyim ketika sedang sendirian, apa yang menghalangi Anda untuk masuk Islam? Katanya, saya ini kalau datang ke suku Himyar sebuah kelompok masyarakat yang tinggal di suku Himyar, saya ini kalau datang ke sana itu disobio-sobio ibaratipun, dicuci kakinya, kendaraannya dimuliakan, mereka memberikan harta yang banyak, mereka datang untuk memutuskan masalah, mereka datang mengadukan masalah, dia putuskan, dan dia mendapatkan upah yang banyak dari masyarakatnya. Intinya mendapatkan berbagai macam fasilitas duniawi yang dia dapatkan dari orang-orang ini yang dia datangi. Kalau saya masuk Islam, saya itu nggak paham fikih, nggak paham Quran, nggak tahu fikih. Boleh jadi nasib saya akan menjadi pengemis yang minta-minta. Kata Ibnul Qayyim, nggak mungkin. Apa sangkan Anda dengan seorang yang mereka itu memilih agama Allah Ta'ala, sangkan Allah kepada hambanya yang mereka kemudian menganut ini agamanya? Kata beliau, seandainya Anda harus menjadi melarat karena memilih Islam, hidayah Islam, itu masih lebih baik, lebih mahal dibandingkan dengan apa yang Anda dapatkan dari dunia dan seisinya. Sekalian, ada orang yang mereka terhalang untuk mengikuti kebenaran yang sudah betul-betul di depan matanya, tapi dia tinggalkan kebenaran karena urusan ini harta.
Ada yang karena urusan prestis jabatan ketokohan kayak Abu Jahal kalau wow. Ada yang karena memang sombong, angkuh, dia nggak mau tawadhu, nggak mau merendah. Iblis diantaranya menolak untuk dia taat atau tunduk kepada perintah Allah, sujud pada Adam. Kata Allah, aba wastakbara, karena sombong, angkuh, sehingga dia merasa kalau dia harus ikut kebenaran itu akan menjadi rendah martabatnya, menjadi ya ini hancur. Dan Anton malih diantaranya karena faktor mengikuti kakek moyang, warisan kakek moyang. Ini kebiasaan yang lama dari zaman ke zaman, dari zaman Nabi Nuh sampai zaman Kanjeng Nabi. Diantaranya, diantara faktor yang sangat dominan ketika mereka menolak kebenaran adalah karena mereka sangat mencintai kebiasaan kakek moyang mereka, sehingga alasan mereka ketika diajak pada kebenaran, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah, ketika mereka dikatakan, mari kita mengikuti jalan Allah, mengikuti agama Allah, itu mengikuti kebenaran. Apa di antara jawaban mereka itu? Bal nattabi'u ma wajadna aba'ana, kami telah mengikuti apa yang kami dapatkan dari kakek moyang kami. Niku alasan yang menjadi setiap zaman seperti itu. Alasannya adalah kami sudah mendapatkan warisan kakek moyang, sehingga untuk menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi dan para pewarisnya, alasan yang paling pokok tidak bisa menerima kebenaran itu karena mengikuti warisan kakek moyang. Allah bantah sekalian, awalau kana aba'ahum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun, apakah seandainya kakek moyang kalian itu la ya'lamuna syai'an, enggak tahu apa-apa, belas enggak mudeng kebenaran, tidak tahu kebenaran sama sekali, dan mereka itu sesat, apakah juga akan kalian ikuti? Dalam ayat yang lain, awalau kana aba'akum la ya'la ta'ala, ini apakah seandainya kakek moyang kalian la ta'lamuna syai'an wa la yahtadun, atau orang-orang yang mereka tidak yakni faham sama sekali tentang agama dan mereka orang yang sesat sekalian, la yaqiluna syai'an wa la yahtadun, apakah seandainya kakek kami la yaqilun, tidak punya akal, ini tidak punya pemahaman tentang kebenaran dan mereka sesat, apa juga akan kalian ikuti? Sekalian, ini yang kemudian jadi alasan-alasan sampai zaman kita sekarang ini, yang orang bilang kemudian dengan ngapunten, yaitu melestarikan, yaitu budaya leluhur. Boleh, tapi kalau cocok dengan warisan leluhur kita, Islam itu kan agama impor. Kalau nggak nyocoki dengan warisan kakek moyang kita, leluhur kita, ya nggak usah. Sekalian, ini yang saya menjadi alasan dari zaman ke zaman kayak gitu. Sehingga kami mau menerima kebenaran ya kalau mau menyesuaikan dengan leluhur kita. Kalau nggak mau menyesuaikan leluhur kita, maka nggak usah. Kasarin pun ngaten. Mas sekalian, Islam dan kita, Islam niku datang itu untuk memperbaiki kita. Ibaratnya kita dengan Islam niku, Islam dengan kita, Islam niku standar, kita ini yang harus menyesuaikan. Nek tiang ndamel tamsil, Islam itu kayak kepala kita dan kita ini kayak kopiahnya. Kalau kita ini kopiahnya itu mboten sedeng ke kepala, mboten sirahipun dikepras-kepras, kajengipun sedeng pecinipun, tapi mesti harus dipermak pecinipun supados saged mlebet ke kepala. Sehingga tidaklah menolak Islam kecuali karena sombong dengan berbagai macam alasan. Sekalian, ini adalah diantara sebab-sebab orang mereka suka atau sering menolak Islam, diantaranya seperti itu. Sekalian,
Kalau di zaman dulu onten Lata, onten Uzza, onten Manat, kuburan yang dikeramatkan, pohon yang dikeramatkan, kemudian batu yang dikeramatkan. Di zaman kita janjanipun boten benten babar pindah. Hal-hal yang kayak gituan tetap hidup di sepanjang zaman. Dan soal syirik, tauhid syirik niku tidak berkaitan dengan perkembangan zaman, teknologi yang berkembang, tapi berkaitan dengan faham napa mboten kalih risalah yang Allah turunkan lewat Rasulnya. Kalau zaman teknologi pesat, nggak mungkin akan ada syirik. Orang sudah akalnya sudah hebat, sudah canggih. Bukti ini pun di zaman kita yang dikatakan zaman nuklir atau zaman ini teknologi canggih, tesonton tiang nyembah tikus, nyembah pedet, nyembah ketek. Itu di zaman yang kita hidup katusnya teniki, nyembah sapi, nyembah kerbau. Niku kenyataan yang ada. Nyembah ini patung-patung di setiap jalan, di perempatan jalan, di pinggir jalan, di sajen-sajen ini disembah-sembah. Niku kenyataan zaman yang kita saksikan, di zaman yang orang bilang sangat modern. Memang lurusnya orang di atas ini keyakinan yang benar itu tidak berkaitan dengan teknologi yang dia atau yang berkembang yang sedang dia dapatkan. Sebab kalau orang tidak paham tentang risalah, dia akalnya tidak akan semata-mata dengan akalnya tidak akan bisa menuntun kepada cara berkeyakinan yang lurus. Ini berkaitan dengan orang mengenal risalah agami napa mboten. Sehingga walaupun yang ngapunten profesor, doktor luar negeri, nggih tetap kadang jadi dukun. Dadi dukunipun atau tetap kadang nggih merdukun. Klenik-klenikipun tasih kuatah. Mau diilmiahkan kayak apapun masuknya dunia klenik. Nah sekalian, kenapa ini mewarnainya walaupun dia sudah canggih, berpendidikan, kemudian bergelar? Karena memang niku berkaitan kalih hidayah, yaitu kenal enggak dengan risalah kenabian yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atau Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sekitar kita kuburan dikeramatkan kuatah. Di tengah-tengah kehidupan kita kuburan dikeramatkan kata. Sehingga ada orang yang acaranya itu keliling kubur tuh sampai kemudian kemput sak Nusantara pun dikemput pun dikelilingi kubur-kubur keramat yang dianggap keramat. Entah sekedar dia mau ngalap berkah di situ atau bahkan minta-minta karena keyakinannya kuburan ini kuburan yang keramat, kuburan yang kalau dia datangi akan bisa mendatangkan kebaikan tersendiri. Di zaman kita pohon-pohon yang dikeramatkan kita sekuatah beladrek sangat kathah. Kemudian dunia klenik nggih kuatah. Dukun niki menawi badhe dipun kumpulaken Jogja kemawon mungkin sangat kuatah. Ben kelurahan enten-benten dukun, sak Jogja enten-benten kelurahan, enten tempat-tempat ingkang dados pusat perdukunan niku sangat kuatah. Sehingga Bapak sekalian, kesyirikan zaman dulu dan kesyirikan zaman kita niki janjanipun nggih ngluthek hampir semuanya sama gitu-gituan kemawon. Kalau orang tidak kenal risalah itu nanti rawan jatuh ke dalam bentuk kesyirikan. Paling casingipun ingkang benten-benten segede tapi keyakinannya adalah sama. Hati yang bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Allah katakan alakumuz zakar wal unsa. Apakah bagi kalian itu yang laki-laki, bagi Allah yang perempuan? Sekalian, ayat ini maksudipun di antara keyakinan bangsa Arab. Mereka di antara berkeyakinan malaikat itu banatullah. Malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Sehingga berkeyakinan Allah punya anak niku keyakinan orang-orang jahiliyah dari berbagai macam agama. Nasrani mengatakan waqalatin nasara Isa ibnullah. Nasrani mengatakan Isa adalah anak Allah. Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, waqalatil yahudu Uzair ibnullah. Kemudian orang-orang musyrikin Quraisy di antara mereka mengatakan malaikat banatullah, anak perempuan Allah. Kemudian kalau cita-cita Jawa mungkin onten dikenal anak-anak Diwo maupun keturunan Diwo, sehingga nisbat anak yang dinisbatkan kepada Sang Yang Wasiso, Sang Maha Esa ini kepada Tuhan niku dalam cerita-cerita jahiliyah rata-rata mereka menisbatkan anak kepada Allah. Maka kata Allah, dzalikum qauluhum bi afwahihim yudhai'una alladzina kafaru min qabl. Itulah ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka, yang ucapan mereka itu mirip dengan ucapan orang kafir sebelumnya. Artinya kebiasaan orang kafir itu banyak yang mereka menisbatkan Allah punya anak. Menawi Allah ngendikakan Allah enggak punya anak, lam yalid wa lam yulad. Allah enggak melahirkan, tidak dilahirkan, dan ucapan Allah punya anak itu kemungkaran yang sangat besar dalam agama yang diajarkan oleh Nabi. Keyakinan Nasrani, Al-Quran nerangkan onten ingkang berkeyakinan Allah satu di antara tiga oknum. Allah itu ya Isa bin Maryam, atau Isa itu adalah anak Allah. Tiga-tiganya Allah jelaskan kekafiranipun. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsut tsalatsah, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Telah kafirlah orang yang mengatakan Allah satu di antara yang tiga. Telah kafirlah orang yang mengatakan ini Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam. Dan ucapan Allah punya anak, kata Allah, takatus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa tahirul jibalu hatta andau lirahmani walata wa ma yanbaghi lirahmani ayattakhidha walata. Hampir-hampir langit itu runtuh, hampir-hampir bumi itu terbelah, hampir-hampir gunung itu jugruk. Kenapa? Dakwaan mereka Allah punya anak, padahal sama sekali babar belas tidak pantas Allah mengambil anak. Niki keyakinan Islam terhadap keyakinan Nasrani, pandangan Islam, pandangan Quran mateniku. Sehingga termasuk syarat untuk masuk surga, kata Allah, kata Nabi, yaitu bersadat anna Isa Abdullah wa rasuluh wa kalimatu alqaila Maryam wa ruhu minhu. Ingkang kita lewati bab ingkang nomor ini kali. Ketika kita bicara tentang masalah keutamaan tauhid, berkeyakinan Isa itu adalah hamba Allah, bukan anak Allah, hamba yang beribadah dan yang menyembah Allah, bukan disembah, dan bukan anak Allah, bukan Allah. Isa adalah Rasul Allah yang wajib ditaati risalahnya. Isa itu kalimat yang Allah tiupkan pada Maryam, fanafakhna min ruhihim, kami tiupkan ruh dari Allah kepada Maryam. Allah katakan kun, jadilah Isa. Ini adalah keyakinan Islam tentang Nabiullah Isa. Sehingga nyun ngapunten, kalau ada seorang muslim yang kemudian mengucapkan selamat-selamat kepada ini pelaku kesyirikan dan kekafiran, niku janjanipun kalau menurut akidah Islam niku betul-betul sangat membuat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, ini adalah berkaitan dengan akidah. Apakah kalian jadikan bagi Allah anak perempuan dan bagian laki-laki?
Orang-orang Quraisy jahiliyah Pak sekalian, itu kalau punya anak perempuan itu mukanya abang beranang, hitam merah padam, marah, sangat benci kalau punya anak perempuan. Maka Masya Allah, Islam itu datang untuk memuliakan wanita semulia-mulianya, semulia-mulianya. Sekalian, dari waktu dia masih, ya ini baru dia kelahiran anak perempuan, dalam agama kita, kalau anak sampai kita punya anak perempuan kemudian meninggal, maka anak-anak yang meninggal ini nanti akan bisa menjadi pemberi syafaat kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia punya anak perempuan, dia upah ini, kemudian dia rawat sampai menikahnya sampai selamat, ini betul-betul akan memberikan keutamaan yang sangat besar sekali. Anak wanita ini dijaga dalam agama kita, dijaga betul. Dari kecilnya yang punya kewajiban merawat adalah walinya, sampai dia menikah dipasrahkan kepada suaminya. Kemudian Allah jadikan istri sangat mulia di depan suami, sehingga suami harus menjadi pemimpin yang bisa memuliakan wanita. Kalau kemudian seorang anak bapaknya meninggal, ibunya meninggal, dia berbaktinya diarahkan kepada budenya atau buliknya. Ini menunjukkan tentang kemuliaan wanita yang didudukkan oleh Allah dalam agama kita. Wanita itu kalau pergi supaya dikawal oleh ini laki-lakinya, mahram laki-lakinya. Karena wanita adalah diantara banyak kelemahan, sehingga pendidikan perlu dikawal dalam rangka memuliakan wanita. Dia masih punya hak waris. Kemudian kaum muslimin dirusak oleh pemikiran-pemikiran kekafiran, sampai onten istilahnya ngapunten, yaitu emansipasi wanita, mau disamakan laki dan perempuan sama saja. Yang Allah mengatakan laisa dzakaru kal unsa, lanang itu beda dengan wedok, beda dengan perempuan. Kalau sepersamaan itu sebagai hamba Allah, punya kewajiban sama-sama menyembah Allah, punya hak untuk masuk surga, leres. Tapi kalau kemudian disamaratakan dalam semua kehidupannya, oh benten plot-plotannya pun wanita dan laki-laki itu berbeda. Semua niku wonten plot-plotanipun mobil, wonten plot-plotanipun wonten mobil kangge off-roadan, wonten mobil nggih alusan, namung saged teng dalan alus, wonten yang saged nggih teng gunung-gunung. Nek mobil sedan alus mulus kemudian tinggi teng gunung-gunung, ya ambrol ambiar, bakal rusak. Benten kali jeep yang diplotkan untuk ya ini ke tempat-tempat yang kayak gituan. Laki dan perempuan itu plotipun benten. Sehingga ketika kemudian umat Islam mengikuti budaya-budaya pemikiran barat, niku rusak-rusakan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga ini dari yang dulu negeri kita yang dikenal dengan budaya timur, ada kuatnya memegang nilai agami. Kemudian yang orang dulu nyun ngapunten, itu aib besar kalau ada perempuan kok sudah pun wayai sore keliling-keliling teng kampung niku bakal dianggap niku aib besar. Tapi sekarang nyun ngapunten, wanita keliaran jam kali dalu, jam 3 dalu itu dianggap ya ini hal yang biasa. Kebebasan yang kemudian menjadi arah kehidupan, yaitu kebinatangan. Zaman dulu Buya Hamka cerita, orang kalau sampai anaknya berzina itu membunuh anaknya itu merasa lebih mulia walaupun harus masuk penjara, karena dengan perzinaannya itu mencoreng aib keluarga. Kalau sekarang itu prinsipnya itu yang penting ketutupan. Yang penting ketutupan, sehingga menikah dalam kondisi hamil itu sudah menjadi hal yang sangat biasa dalam kehidupan masyarakat kita. Pandangan orang tua juga sudah mulai bergeser, kalau anaknya itu nggak banyak yang ngapeli itu malah sedih karena dianggap anaknya perempuannya nggak laku-laku. Tapi kalau anaknya itu bolak-balik digundang gandeng kali wong lanang, niku berbangga kayaknya anaknya laris. Niki karena sudah berubah ya ini pemikiran-pemikiran standar moralipun.
Sekalian kita capai semantar rumiyin sampun jam 5:30 kelewat, insyaallah kita lajengan pembahasan ingkang badhe datang. Bismillah, mugi-mugi manfaat wonten pirsa. Mboten insyaallah. Cekap. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.